Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-ra'ufir rahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sampai pada perkataan qala asy-syekh Zarruq radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Syekh Zarruq, semoga Allah meridhai beliau. Qultu, aku mengatakan, hadza, ini, artinya hati itu seperti pelajaran tadi sore, hati itu tidak akan berhubungan dengan syahwat, keinginan, sehingga hati tadi itu bisa menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Zarruq menyatakan, hadza in ta'allaqal qalbu bi talabiha qabla husuliha. Ini apabila hati tadi itu berhubungan di dalam pencarian untuk jangan sampai cinta kepada syahwat, cinta kepada kesenangan-kesenangan, qabla husuliha, sebelum dia mendapatkan hati yang mutawajjih, al-mutawajjihatu ilallah. Sebelum hati tadi itu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa, apabila hati itu tidak dibiasakan untuk supaya tidak cinta kepada syahwat, fala, maka hati itu selama-lamanya, katanya beliau, tidak akan bisa menuju menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'adami ta'alluqil qalbi biha, karena memang kosongnya hati tadi itu berhubungan, bergantung dengan penghadapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini bisa kita ketahui bagaimana yang diajarkan oleh para habaib kita, para guru-guru yang soleh di antara kita. Mereka tadi itu selain mengajarkan ilmu yang dohir, mengajarkan tentang ilmu nahwu, VG dan lain sebagainya, mereka juga membuat seseorang tadi itu agar gemar untuk hatinya selalu menghadap kepada Allah. Sehingga mereka membuat rutinan. Seperti kalau pagi minimal membaca Widul Latif. Apabila ba'dal maghrib minimal membaca Ratibul Haddad, membaca Ratibul Attas. Dan banyak wirid-wirid yang lain. Tujuannya untuk apa? Supaya hati itu gemar untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad taqaddama fi haqiqati tasawufi an takuna ma'allahi bila alaqatin. Dan benar-benar telah berdalu di dalam hakikat tasawuf, di dalam hakikat yang namanya pembersihan jiwa. Antakuna, adanya itu hakikat tasawuf ma'allahi, bersama Allah Ta'ala, bila alaqatin, tanpa satu ikatan sama sekali. Jadi yang makna tasawuf itu sendiri, atau orangnya dinamakan mutasawwif. Kadang-kadang ada image yang kurang bagus, dikatakan tasawuf itu yang kotor, yang compang-camping. Bukan. Tasawuf itu maknanya dia menuju Allah, dia bersama Allah tanpa ada satu ikatan. Tanpa adanya satu ikatan. Para ulama kita mengatakan sholat itu, dalam keadaan sholat, jangankan memikirkan sesuatu yang lain ya. Memikirkan untuk sesuatu apa yang akan dilaksanakan kebaikan setelah sholat tidak boleh. Misalnya kita tengah sholat, sampai Allahu Akbar, sholat gitu, tidak, takbiratul ihram dan sebagainya selesai. Di tengah itu dia mikir, setelah ini ana mau ibadah apa ya? Apa baca Quran, apa zikir, apa ana ini sodako? Padahal itu pikiran bagus sebetulnya. Tapi karena itu dilaksanakan ketika tengah sholat, maka tidak diperkenankan. Dan itu termasuk laghwun, lupa kepada Allah. Padahal memikirkan ibadah apa yang akan dilaksanakan. Itu hakikat tasawuf.
Makna tasawuf itu antakuna ma'allahi, adanya engkau tadi itu bersama Allah Subhanahu wa taala bila alaqah, dengan tanpa ikatan sama sekali. Dengan engkau tidak bergantung kepada suatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan tentang sorga saja, kenikmatan sorga di tengah sholat tidak boleh sama sekali. Difikirkan bagaimana tadaburnya. Dan sebagian juga menyatakan tadabur yang terlalu mendalam tidak boleh juga. Misalnya Allahu Akbar, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Allah itu mubtada, Akbar itu khobar mubtada. Oh berarti ini, tidak boleh seperti itu. Pokoknya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kabira walhamdulillah katsira, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras sama. Sampai Imam Baijuri mengatakan apa? Termasuk bentuk kebohongan apabila seseorang itu membaca doa iftitah, tetapi setelah sholat hidupnya ini masih ada bagian untuk selainnya. Kenapa? Kita iftitah menyatakan apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku lillah, untuk Allah. Tidak ada tujuan yang lain. Imam Baijuri dengan tegas mengatakan apa? Kalau ada orang setelah sholat, di dalam sholatnya dia membaca takbirat, membaca doa iftitah, kemudian setelah sholat ternyata bergantung dengan yang lainnya, Mas Ian, itu bohong, pengingkaran. Nah, dikomentari oleh ulama yang lainnya, itu kalau tingkatan tinggi, Pak. Kalau tingkatan tinggi baru seperti itu. Kalau kita meskipun keserempet sedikit, asalkan hatinya tidak terkalahkan dari Allah Subhanahu wa taala, masih dimaafkan. Karena kalau kita tujuannya hanya untuk Allah, Pak, ya buyar, tidak ada tujuan yang lain sudah kecuali wali min auliyaillah, itu yang tujuannya hanya untuk Allah. Kalau kita masih sedikit keserempet, ada keinginan, dan itu wajar. Tapi Imam Baijuri bagaimana kesempurnaan hati beliau mengatakan pembohong. Itu makna hakikat tasawuf. Ketika engkau tadi itu bersama Allah tanpa ikatan sedikit pun, hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini nasihatnya beliau, fakta, maka putuslah angka dari diri kamu, ya akhi, wahai saudaraku, uruqal alaiki, urat-urat, cabang-cabang, penggantungan-penggantungan, kepikiran bagaimana nanti anak, bagaimana anak-anak, bagaimana istri anak, putus semuanya katanya beliau. Wafir min watanil awaiki tashruku alaika anwarul haqa'iq. Larilah kamu dari segala sesuatu yang mengikat dirimu. Niscaya akan memancar pada dirimu cahaya-cahaya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nampak, akan kelihatan nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu pernah ketika sholat subuh, beliau itu mengulang-ulangi kunut. Kunutnya bukan semuanya. Yang dibaca ketika itu, Allahumma hdina fi man hadait. Diulangi lagi. Allahumma hdina fi man hadait. Diulangi. Sampai beliau sholat mulai awal waktu, sampai hampir muncul matahari. Lihat. Diulangi terus, nikmat. Setelah selesai, beliau ditanya. Salah satu pecinta beliau mengatakan, ya Habib, apa yang kau laksanakan ya Habib konsep seperti itu? Aku merasakan nikmat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap aku mengucapkan kalimat dari kunut tadi itu, maka aku merasakan bahwasanya Allah telah memberikan petunjuk kepadaku. Setiap aku mengucapkan, aku merasakan nikmat. Dan ini juga yang dilaksanakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau diceritakan pernah menjadi imam sholat subuh, mulai awal waktu salam matahari sudah muncul. Dan ini disampaikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasul tersenyum sambil menyatakan makna kalamnya bahwasanya hatinya telah dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Habib Abdullah Haddad sendiri mengatakan dalam kitab sebelum Nafaisul Uliyah, lupa namanya, sebelum Nafaisul Uliyah, beliau mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar itu dari jarak beberapa kilo, beberapa mil, sudah tercium seperti bau daging yang terbakar.
Apa penyebabnya? Katanya beliau. Karena hati Sayyidina Abu Bakar itu terbakar karena kecintaan kepada Allah. Hatinya terbakar karena begitu rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai tercium bau seperti daging yang terbakar jarak beberapa mil. Dan ini yang mengatakan Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad. Bukan sesuatu yang main-main, hadirin. Makanya dikatakan di sini, potong segala keinginan dirimu. Ingin ini, ingin itu, potong semuanya. Potong. Maka engkau akan penuh cahaya dalam hatimu, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada kanat at-siyahatu wal hijratu minal umuril muakkadati al faqir. Maka dikatakan di sini al-faqir ay al-murid. Untuk ini ada yang namanya as-siyahah, pergi. Wal hijrah, hijrah mana hakikat? Hijrah mana hakikatnya? Minal umuril muakkadati al faqir ay al murid, merupakan urusan-urusan yang penting bagi orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngaku santri kalau masih tidak sholat. Jangan ngaku penuntut ilmu agama kalau masih tidak membaca wirid. Jangan mengaku orang yang akan menuju Allah Subhanahu wa taala kalau sehari, 2 hari, bahkan lebih dari itu tidak membaca Al-Qur'an sama sekali. Bohong. Bohong. Idil iqamatu fi watanihi al-hissiyyi la yakhlu ma'aha min at-ta'alluqat al-hissiyah. Dikatakan di sini karena orang itu kalau tinggal di alam yang nyata ini, alam yang nyata, pasti dia akan tertarik dengan yang namanya ta'alluqat hissiyah. Ya kita ini kalau misalnya punya kesibukan, punya pekerjaan, mau tidak mau pasti kita akan tertarik. Kepikiran, punya anak mungkin, ini mau masuk sekolah, anak ini butuh uang, anak ini mau ini, istri anak butuh ini, mau tidak mau. Gitu. Kemudian beliau mengatakan wal hijratu sunnatun nabawiyatun. Hijrah itu merupakan sunnah kenabian. Dikatakan wa mundu hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semenjak berhijrah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam takun lahu rohatun, tidak ada untuk Nabi itu yang namanya rohah, seneng majelis, ngakak-ngakak, tidak ada. Illa fis safari lil jihad, kecuali hanya untuk bepergian berjihad membela agamanya Allah. Dalam hal ini pernah salah satu muridnya Habib Hasan Baharun radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan kepada kita, salah satu dari pesannya Habib Al-Baharun, Habib Hasan Baharun, muassis dari Dalwa itu, beliau mengatakan kepada muridnya ini yang bercerita kepada kita, mengatakan bahwasanya apa? Kamu kalau keluar dari pondok ini jangan memikirkan untuk istirahat. Jangan engkau jadwal dirimu untuk istirahat. Hari ini ngajar, besoknya istirahat. Ada ini istirahat, jangan. Beliau mengatakan apa? Gunakan istirahatmu nanti di alam barzakh. Kalau di alam barzakh, istirahat ente. Ente menikmati murid ente sudah berhasil, dakwah ente sudah berhasil, apa-apa yang baik yang ente laksanakan sudah dijalankan orang, ente mendapatkan, itu istirahat. Tapi kalau di dunia tidak ada istirahatnya, katanya beliau. Allah. Nabi dikatakan di sini semenjak beliau setelah berhijrah tidak pernah istirahat sama sekali kecuali berpergian untuk jihad, hatta sampai puncaknya al-ghaya fatahallahu alaihi bilada, terbuka sudah daerah-daerah banyak yang Islam, menuju keislaman terus seperti itu. Wa kadzalika sahabatu, begitupun mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim, semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka semuanya, amin. Lam yastaqir fi watanihi illa al-qalila minhum, mereka tidak tinggal di satu tempat tadi itu kecuali sedikit dari mereka. Hatta fatahallahu ala aidihim, sehingga Allah membuka melalui apa-apa yang telah mereka laksanakan sairal biladi, seluruh daerah, wahadallahu bihim al ibadah,
Dan Allah memberikan petunjuk karena sebab mereka para hamba-hamba Allah. Fanafa'anallahu bibarakatihim, amin. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita dengan berkah mereka, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.